الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصل شأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا في الدين مع الوصف العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin daripada kalam hikmah oleh seorang yang wali yang diberikan oleh Allah kepadanya hikmah-hikmah yang bagaikan mutiara banyaknya kepada beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan, ujar beliau, akhrajaka anhuma, dikeluarkannya kamu dari keduanya. Kedua apanya? Kedua pada pembahasan yang telah lewat, yaitu basat dan qabad. Basat adalah masa atau rasa lapang, qabad adalah rasa sempit, atau kita bahasakan kehidupan yang lapang dan kehidupan yang sempit
itu dikeluarkan oleh Allah dari diri seseorang hamba, yang mana untuk apa? Kaila takuna li syai'in dunah, supaya orang yang dikeluarkan dari hidup lapang dan hidup sempit, dia kada bapingkut lawan kehidupan ini. Dia kada bapingkut lawan hidup yang lapang, dia juga kada bapingkut lawan hidup yang sempit. Ini orang yang sudah masuk kepada ahlun nihayah minal arifin, yaitu orang yang arifin yang sudah sampai pada puncak kema'rifatannya. Orang yang sudah sampai puncak kepada kema'rifatannya, ditawarkan gunung emas seperti besarnya Jabal Uhud. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Dia, Nabi kita Muhammad, tidak menerimanya. Dikasih harta benda seluas jagat raya, Nabi kita pun tidak menerimanya. Dan masa sempit pun Nabi kita tidak mengandalkan itu sebuah jalan buat beliau untuk terhalang menuju Allah. Sempit atau bahagia bukan pingkutan seperti sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sema'rifat-ma'rifatnya hamba Allah. Nah, ini makom yang sangat luar biasa, yang mana tidak akan didapat kecuali orang yang sudah sampai puncak kema'rifatannya. Kalau semalam pembahasannya dikasih basat orang arifin yang masih di bawah levelnya, tapi sudah masuk dalam makom arifin, dikasih masa bahagia, dikasih rasa lapang, dia tidak tertipu dengan rasa lapang dan bahagianya. Dia bisa mendudukkan rasa lapang dan bahagianya. Seperti kemarin sudah dibahas, ziyadatu fi ta'ah, bertambahnya ketaatan, dia bahagia, dia dudukan ketaatan yang bahagia buat dirinya tadi. Untuk apa? Untuk memandang itu adalah minnah dan taufiknya Allah. Dan ketika dia bertambah keduniaannya, dia punya harta, dia punya mobil, dia punya segala-galanya, itu dunia dimilikan oleh Allah kepadanya. Jadi jangan heran seumpama ada orang yang arifin, kekayaannya berlimpah. Umpamanya saja di Kalimantan Selatan, sosok ulama karismatik kita adalah Abah Guru Sekumpul, ya kan? Kekayaan beliau berlimpah. Habis itu lagi segala fasilitas dunianya pun lengkap. Bahkan kalau mau kemana saja, pelayanan akan disediakan kepada beliau. Tapi beliau mendudukkan bertambahnya keduniaan yang Allah berikan kepada beliau dengan cara apa? Antashkurallah, yaitu mensyukurinya kepada Allah. Dengan cara apa lagi? Dengan cara menggunakan nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau kepada jalan ketaatan. Sebanyak-banyaknya pian memberi orang yang kaya seperti Sidin tadi, ya kan? Seperti Abah Gros Kumpul, ada orang memberi duit sekian miliar, sekian ratus juta. Duit yang pian berikan kepada beliau itu kadang membuat beliau terlena dengan pemberian dari piannya, tapi beliau memikirkan ketika diberikan itu amanah, beliau jalankan amanah itu dengan dibangunkan sidin masalan musalla, dibangunkan sidin majelis, digunakan sidin untuk umat, digunakan sidin untuk maslahat jamaah. Ya, fasilitas-fasilitas majelis yang beliau lengkapi, bahkan makanan-makanan setiap acara haul beliau berikan semua harta yang ada. Untuk apa ya tadi? Untuk kembali kepada umat. Memberi lawan seperti Sidin itu pahalanya lebih besar daripada memberi, maaf, hanya sekedar kita memberi status fakir dan miskin.
Kenapa? Karena harta yang kita berikan kepada orang seperti Sidin berkembang amalannya, berkembang jariahnya, berkembang pahalanya. Karena tidak mungkin ya kah kita memberikan harta kepada orang seperti Sidin gunakan untuk maksiat. Andai saja pian kasih mobil itu Ustadz, mobil yang digunakan Ustadz tadi di bawah Sidin dakwah, pian yang ngasih mobil itu kepada Ustadz, itu dapat pahala dakwah yang beliau gunakan itu mobil. Pian kasih lagi duit, beliau belikan baju, masalah bajunya dipakai Sidin untuk ibadah. Pian yang memberikan duit dan beliau belikan baju, pian dapat pahala ketika baju itu dipakai ibadah. Nah, di sini ketika dikasih bertambahnya keduniaan bagi orang-orang arifin semacam ini, tidak rugi bagi mereka dan bagi kita yang menitipkan nikmat dunia tadi kepada beliau-beliau itu. Ya Allah, mudah-mudahan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harta yang barokah. Tandanya barokah, harta itu penggunaannya terlihat barokah. Jadi mun pian hendak miti harta pian tuh halal dan barokah, lihat kemana keluar itu harta. Apabila harta itu keluar di jalan yang baik, berarti harta yang pian dapat adalah harta yang baik. Tapi ketika pian keluarkan itu harta di jalan yang kada baik, berarti harta itu ada yang kada baik. Mudah-mudahan Allah bersihkan harta kita menjadi harta yang halal dan barokah dengan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan secara halal dan barokah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan harta halal dan barokah kalau tidak melewati jalan yang halal dan barokah, yang mana pada hakikatnya Allah juga yang menolonginya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, habis itu lagi ketika masalah bertambahnya pujian, kita dudukan pujian dari himung hati kita dipuji oleh manusia, ingat akan takut kepada Allah. Semakin banyak orang yang mengenal kita, maka sedikit saja keluar itu aib maka akan viral, ya kan? Umpama pian jadi orang yang terkenal, orang yang populer, orang yang dikenal banyak masyarakat, ingat ketika masyarakat atau jamaah atau umat memuji pian, ingat akan sedikit saja Allah keluarkan naik pian maka viral, lebih ganas ya kah daripada orang yang tidak populer. Orang yang tidak populer keluar aibnya biasa saja, tapi kalau sudah naik daun ya kah, sedikit aib yang Allah tampakkan karena dia sebab di dalam hatinya memasang pujian itulah miliknya, tidak bisa pandai atau tidak pandai mengembalikan pujian itu kepada Allah, hingga mengakibatkan pujian itu menjadi racun baginya, dan akhirnya Allah berikan teguran dengan dinampakkan aib sedikit, akhirnya jatuh nyungsep. Wal'iyadzubillah. Nah ketika diberikan qobat, ulang apa itu qobat? Terasa sempit. Kapan? Ketika mereka mendapatkan dosa dan dosa itu membuat dia galau, lalu dia istighfari, lalu dia tangisi, lalu dia sesali, maka inilah galau atau rasa sempit yang dibenarkan. Dan mereka lah ahwalul arifin, orang-orang yang berjalan untuk menjalani jalan ma'rifat kepada Allah. Ketika diberikan dosa, dia begitu rasa sakitnya menusuk di dalam hati, seperti ikan yang dikeluarkan dari sungai, ikan yang dikeluarkan dari air, kelepek-kelepek kada tenang hatinya oleh sebab ada dosa yang menghinggap pada dirinya. Sempit rasa hidupnya ketika dosa itu menghampirinya, dan dia gunakan, dia dudukan ketika dosa itu menghampirinya dan rasa sakit itu ada. Oleh sebab itu dosa dengan antatuballah, yaitu bertaubat kepada Allah. Yang selanjutnya ketika dia dihilangkan keduniaannya, yang tadi punya rumah, barusan kita mendengar rumah yang kokoh jatuh, roboh, ya kah, ambruk. Orang yang mendapatkan seperti ini ketika dia menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, dia dudukkan hatinya dengan cara apa? Dengan cara antardha biqada'illah, ridha dengan ketentuan Allah.
Habis itu lagi apa? Wa tahtasibat thawab, mengharap pahala. Ya Allah, kada kegampangan, ya kah? Yang namanya harta disayangi, dagoi hilang masalah. Kalau tidak bisa mendudukkan, akhirnya frustasi, stres, menyalahkan Tuhan, dan tidak mendapatkan pahala apa-apa, malah mendapatkan dosa. Ini namanya sudah jatuh kejatuhan tangga, ya kan? Sudah jatuh dari tangga, kejatuhan pula oleh itu tangga. 2 kali sakit, sudah roboh masalah rumahnya, dia pulang kada sabar, kada ridho dengan ketentuan Allah, maka 2 kali sakit. Dunia sakit, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala napa-napa. Yang ketiga, ketika qabat itu melanda dirinya, rasa sempit itu ada di dalam perjalanan hidupnya oleh sebab zalimun yu'dzika binafsik wa irdik. Orang zalim yaitu mengganggunya, merampas haknya, merusak hartanya, mengambil haknya. Maka ketika ini terjadi kepada orang yang arifin, mereka dudukan antasbira wa tahtamila wastaslima ilallahi ta'ala. Dia sabar, dia pikul sekuat mungkin, dan dia pasrahkan kepada Allah, hingga ketika itu terjadi dia selamat. Nah, masuk kepada pembahasan yang selanjutnya adalah keadaan akhrajaka anhuma, yaitu al-i'tidal. Al-i'tidal ini tidak lagi menginginkan, tidak lagi berharap, dan juga tidak meminta daripada yang namanya rasa bahagia, dan juga tidak mengapa ketika diberikan rasa sempit. Inilah ahwalul arifin yang masuk dalam kategori orang yang paling tinggi makomnya, kema'rifatannya. Dan ini adalah para nabi, khususnya adalah Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin segala nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar al-Imam Ibnu Athaillah Az-Sakandari, al-arifuna idza basatu akhwafu minhum idza qabadu. Orang yang arifin, orang yang ma'rifat kepada Allah, itu apabila diberikan rasa lapang, diberikan rasa bahagia pada kehidupan, akhwaf yaitu lebih takut daripada apa? Daripada idza qabadu, daripada diberikan rasa sempit. Ujar Imam Ibnu Athaillah, orang yang arifin itu lebih takut ketika diberikan rasa bahagia ketimbang rasa lapang. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu? Karena orang bahagia itu kadang kayak warik turun ke kacang. Jamaah, kayak warik turun ke kacang. Itu istilah orang Banjar. Saking kehimuan, kada ingat lagi lawan diri, kada ingat lagi lawan Tuhan. Ujar Imam Ibnu Athaillah, begitulah orang arifin lebih takut diberikan oleh Allah rasa bahagia. Walaupun tadi pada pembahasan yang sebelumnya adalah mereka bisa mendudukkannya, tapi ketika diberikan pilihan, mereka memilih lebih baik diberi qabab. Tapi kalau sudah diberikan basat, mereka dudukkan dengan cara yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lewat. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basdi illa qalil. Ujar Imam Ibnu Athaillah, tidaklah atau hanya sedikit orang yang berada di dalam kebahagiaan itu bisa menduduki kesopanan atau akhlak dan adab kepada Tuhan. Sangat sedikit, ujar Imam Ibnu Athaillah, orang yang ketika mendapat kebahagiaan itu bisa tahu etika lawan Tuhan. Coba kita lihat aja lawan diri kita Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan tuh, coba dudukan. Luar biasanya kita bahagia sehingga lupa, jangan pun istilah lawan Tuhan, ya kah? Lawan orang yang dihigapian pun kadang-kadang pian sudah lupakan.
Ya kan, saking bahagianya tuh, pada tahu lagi mintuha, pada tahu lagi kuitan, pada tahu lagi dan sanak. Udah bahagia benar tuh bang dah. Kayak itulah yang tadi dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Athaillah, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh orang arifin. Ketika diberikan kebahagiaan, sangat rentan membawa orang itu lupa diri. Tapi ketika dikasih oleh Allah rasa kebahagiaan, mereka kadang menolak, tapi mereka pandai mendudukannya. Tapi ketika disuruh meminta, ujar umpama nih Allah mengatakan, hei wahai orang-orang yang arifin, hamba-hambaku yang berjalan menujuku, kata Allah, pilih mana maunya kalian bahagia dengan sempit, mana maunya kalian yang namanya suka dengan duka. Pasti sudah kita beratan memilih yang namanya suka. Pada ada yang hendak memilih yang namanya duka, ya kan? Tapi beda dengan orang arifin. Andai kata diberikan pilihan, mereka akan memilih, kami pilih yang sempit saja di dunia ini. Arti sempit itu ya kada ada rasa cinta kepada dunia atau kebahagiaan pada dunia, melainkan mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk menuju Allah. Tidak ada memikirkan bagaimana caranya membahagiakan hati dengan dunia, tapi mereka membahagiakan hati dengan Allah. Tidak ada cara mereka untuk meraih kebahagiaan dunia kecuali yang mereka raih hanya kebahagiaan akhirat. Inilah yang disebut dengan orang arifin ketika ditawarkan pilihan. Lalu kata Imam Ibnu Athaillah lagi, kenapa orang arifin itu jadi memilih qabat ketimbang basat, lebih memilih sempit daripada lapang, lebih memilih duka daripada suka di dunia ini? Jawabannya adalah al-bastu ta'khudhun nafsu minhu hazzaha biwujudil farah. Karena yang namanya basat, yang namanya kebahagiaan, itu adalah ikut ambil bagian hawa nafsu dalam menikmatinya. Atau bahasanya sepertinya aja, nafsu itu condong ikut ambil bagian dengan yang namanya nikmat-nikmat dunia. Jadi mereka ketika diberikan dari rasa bahagia pada keduniaannya, mereka menolak oleh sebab kata mereka hawa nafsu itu condong ikut ambil bagian dalam menikmatinya. Lalu mereka kada hendak mau diberikan tawaran tadi, memilih yang namanya bahagia di dunia. Disebabkan apa? Biwujudil farah, karena adanya kebahagiaan yang membawa lupa diri tadi. Wal qabdu la hazan nafsa fih, sedangkan qabd, wal qabdu la hazalin nafsi fih, sedangkan qabd yaitu rasa sempit tidak disukai oleh hawa nafsu dalam ikut ambil bagian di dalamnya. Adalah pian nafsu itu ketujuh yang namanya lapar dada. Nafsu kada ketujuh yang namanya lapar. Lalu kita disuruh puasa Ramadan sebulanan untuk mendidik hawa nafsu. Oleh sebab nafsu itu katujuhnya yang nikmat, kada katujuh yang namanya lapar, kada katujuh yang namanya penderitaan tu nafsu. Sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, ujar Nabi, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, kalian sudah pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Bertanya sahabat, wahai Rasul, kita sudah jihad fisabilillah, taruhannya nyawa, darah bertumpah, banyak sahabat yang sudah berjatuhan, apalagi yang disebut dengan jihad seperti ini dengan jihad kecil, apa ada lagi jihad yang besar wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, na'am, kita hanya pulang dari jihad yang kecil, ini masih kecil, kata Rasul. Jihad fisabilillah jihad yang kecil, ada jihad yang paling besar. Lalu dijawab oleh Rasulullah, jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafs, yaitu melawan hawa nafsu.
Bapak Ibu, kalau musuh tuh nyata di hadapan, nyaman kita taklukkan. Tapi yang namanya hawa nafsu itu musuh dalam selimut, musuh di dalam diri kita seorang. Susah untuk ditaklukkan kalau kita tidak ada keinginan untuk menaklukkannya. Di antara menaklukkan hawa nafsu adalah Allah syariatkan kita berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan. Hawa nafsu pulang kada ketujuh yang namanya hidup sakit di dunia. Ya lah. Hawa nafsu kada ketujuh yang namanya musibah. Hawa nafsu kada ketujuh yang namanya hidup sempit. Tuh hawa nafsu. Ya lah. Tapi ketika kita paham apa yang namanya itu nafsu, apa yang dimaui oleh hawa nafsu, maka kita bisa mendudukkan dan melawan itu hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu harus mengetahui apa kelemahan itu hawa nafsu. Kelemahannya adalah dia tidak suka yang namanya pahit, tapi dia lebih suka yang namanya manis. Padahal semua yang manis, ya kah, itu rentan mencelakakan kita. Tapi semua yang pahit rentan mendidik dan menggembleng kita. Di antara contoh, ada seorang bos melihat pegawainya bekerja senonoh, bekerja amburadul, bekerja kada sesuai harapan. Si bos tadi mengatakan kepada asistennya, asistenku, pecat aja tuh orang, mengalihi aja, meuyuhi aja, merusak nama baik kita aja. Yang namanya asisten tadi pas duduk belajar masalah hawa nafsu, pas duduk belajar masalah qobat dan wasat, dijawabnya, wahai bos, tidakkah Allah hadirkan pegawai seperti itu hikmah baiknya buat bos sendiri? Oh, buat bos, di mana baiknya, kata si bos. Jawaban asisten, Allah hendak melatih kesabaran dia. Allah hendak mendidik jiwa kesabaran dia. Nah, ketika pian pecat itu orang, langsung pian ambil tindakan begitu saja, berarti pian belum lagi menjalani ujian kesabaran. Artinya pian belum lulus dalam menjalani ujian kesabaran. Begini saja bos, berikannya kesempatan untuk kedua kali. Kita lihat, dilihat lagi, oh ternyata masih. Ini kesabaran tingkat yang kedua bos. Oh, datang pulang kabar masih juga dimaafkan. Sampai akhirnya dia bos memutuskan, fulan, sudah diberikan kesempatan 1, 2, 3, kau masih melakukan kesalahan, maka aku lepaskan engkau dari pekerjaan, tapi bukan karena nafsu dan emosiku, tapi kesalahanmu karena berulang kali. Ini yang namanya disebut bijaksana. Sudah dia lulus dalam menjalani ujian kesabaran, dia berikan kesempatan kepada karyawannya yang amburadul tadi, hingga akhirnya bos tadi mendapatkan faidah, dia bisa sabar, dia mendapatkan ilmu sabar, langsung dengan praktek yang Allah hadirkan adanya karyawan seperti itu, sampai akhirnya karyawan tadi berulang kali melakukan kesalahan, hingga bos itu memecatnya bukan karena hawa nafsu, tapi karena memang kesalahan. Kenapa? Kesalahan kalau sudah dilakukan berulang kali berarti itulah sebuah kesalahan yang fatal. Tapi kalau kesalahan hanya dia lakukan sekali berarti boleh jadi kekhilafan yang bisa kita maafkan. Lanjut yang kedua, iyakah ternyata masih dia melakukan kesalahan, anggap ini sebuah kesempatan yang diberikan kepadanya. Lanjut yang ketiga kali, oh masih saja dia melakukan kesalahan, maka disitulah kebijaksanaan akan timbul pada diri si bos, karena tadi melihat kesalahan terus berulang, itulah kesalahan yang nyata. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kita hidup di dunia diberikan oleh Allah kesempatan yang namanya usia, yang namanya umur, yang namanya kesempatan hidup. Apabila itu sudah kita sia-siakan, bukan salah Allah, tapi salah kita yang menyia-nyiakan kesempatan. Ujar Allah,
Tidakkah ketika engkau melakukan kesalahan aku tidak turunkan adab? Aku biarkan engkau untuk menjalani hukuman dengan cara yang lebih lupuk. Aku tegur ikam dengan cara yang baik, tapi engkau masih saja tidak peduli dengan teguranku. Akhirnya kau terus melakukan kesalahan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kamu bosan, ujar Allah. Artinya dalam hadis ataupun tafsir daripada hadis ini, sampai orang itu bosan karena kau lagi melakukan apa-apa itu ketika sudah mati, baru tidak ada lagi kesempatan buat kita. Allah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Di dalam syair burdah kan disebutkan kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Apalagi sambungan itu? Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Daripada Burdatul Madih Al-Imam Syekh Muhammad Al-Busiri, beliau mengatakan berapa banyak kelezatan itu. Lil mar'i qatilatan, membuat orang itu terbenuh, membuat orang itu tertumpah, membuat orang itu teraniaya, membuat orang itu mati terbunuh oleh sebab apa? Kelezatan yang mereka terpesona di dalamnya. Min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Ya Allah, karena banyak orang yang tidak menyadarinya bahwa di balik kenikmatan itu ada sum itu racun. Di balik kenikmatan yang membunuhinya. Imam Al-Busiri itu menasihati, berapa banyak di sini kelezatan dunia ini membunuh kita. Hati-hati, ya kah? Laksana racun, ya kah? Antara madu dan racun. Kalau madu dan racun masih kawah kita memilih. Nih madu, oh jelas. Nih racun, oh jelas. Tentunya kita akan milih madu. Yang paling ngalih itu apabila madu dan racun menjadi satu. Itulah dunia, madu dan racun menjadi satu. Ya kah? Artinya madu itu nikmat, tapi di balik madu tadi ada racun yang mematikan kalau kita tidak pandai untuk memisahkan antara madu dan racun dunia itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabil. Ya kah? Fayudhilluka an sabilillah, jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena itu dapat apa? Dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Bahkan dalam hadis Nabi lagi disebutkan salatun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membinasakan, yang menghancurkan perjalanan hidup manusia, yang akan merusak perjalanan hidup hamba Allah, yang bisa meruntuhkan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Adalah yang pertama syuhun muta', yaitu orang yang kikir berlebihan, kikir yang ditaati, engken yang dituruti. Yang kedua adalah wahawan muttaba', yaitu hawa nafsunya yang selalu diperturutkan. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsi, bangga terhadap dirinya, sombong terhadap kekayaannya, sombong terhadap keilmuannya, sombong terhadap apa yang dimilikinya. Maka 3 golongan inilah yang disebutkan Nabi salatun muhlikat, yaitu 3 orang yang akan binasa, wal'iyadu billah. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu maka akan dibinasakan oleh Allah. Namun sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga menjadi tempatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, berkatan bisa mendudukkan hawa nafsu kita dari hawa nafsu ammarah bisu yang kada baik menuju nafsu yang baik, yaitu nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Allah memanggil kepada orang yang menjalankan kehidupannya dengan nafsu mutmainnah. Ujar Allah, wahai orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, irji'i, pulanglah kepadaku, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu yang ridha kepadamu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang diakui oleh Allah, hamba yang diselamatkan oleh Allah, hamba yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat. Allah ya taufik, ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik. Mudah Allah memberikan taufik, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita. Ya Allah ridha wal afu amma qad bada. Allah ridha dan mengampuni segala kesalahan kita di masa lalu. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia bil maisarah, yaitu dengan kemudahan, hajat akhirat bil maghfirah, yaitu dengan ampunan. Amin Allahumma amin. Wa ila hadratin nabi wa alin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum tutup dengan doa, insyaallah Jumat akan datang atau subuh Jumat akan datang, kita sedikit mengadakan haul daripada almarhum Abuya, ya kah? Yang kebetulan majelis ini kan adalah majelis beliau. Hari Jumat, subuh Jumat kan adalah majelis beliau, yang uluni hanya menarusakan aja. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang lupa kacang akan kulitnya, ya kah? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Kebetulan Jumat akan datang itu 29 Rabiul Akhir, dan beliau wafat pada tanggal 29 Rabiul Akhir. Jadi kita mengadakan haulan, ya kita membaca tahlil, zikir, mungkin baca Yasin sedikit, ya kan? Okay. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan khusus kepada beliau dan juga kepada ibunda. Okay. Yasin sedikit tidak apa-apa lah.